kedua tim. Perbedaan networknya sekarang menyentuh angka 7.000. Memang di area late game kita tahu inisiasi itu paling penting. Momentum benar-benar siapa yang megang momentum tentunya akan lebih unggul. Tapi kita tahu Lord udah mulai digerayangin, tapi masih cukup lama tentunya 100 detik lagi nih Pak Pulung. Masih harus menunggu sepertinya dari Onyx Esports. Yap. Masih ada 100 detik lagi, dari tensi permainan pun udah semakin turun. Dengan Mountain Shocker terlihat langsung deg-degan sudah. Deg-degan banget. 598.000 orang, hampir 600.000 di kolom komen YouTube kita di MPL Indonesia. Wah. Oh, lihat sakit banget ya. Gak bisa mengeluarkan Plexus yang ada dia keluarkan, dia akan balik ke bagian belakang dan itu hanya akan membuat dirinya semakin masuk jauh lebih dalam lagi. Cuman untuk ceweknya masih santai lagi. Tapi ya Black Shoes-nya One tuh penting menurut aku. Jangan sampai kayak momen kayak tadi ketika si W justru dia tahu Black Shoes-nya udah dipakai, dia langsung aktifin crossbow tank-nya Pak Pulung. Kalau udah ketahuan seperti itu ya udah nikmat banget. Crossbow tank-nya pasti akan ngacak-ngacak. Apalagi crossbow tank dapat satu, bakal nembak lagi ke orang berikutnya dengan tambahan lagi 1 detik. Ini akan membuat nikmat dari one-one-nya. Iya, jadi ini momentum apakah yang akan diciptakan oleh Onyx Esports sendiri, EVOS Legend. Mereka mencoba perlahan demi pasti, tapi mereka tahu dari Onyx mereka punya Drian yang bisa ngecek boostnya dengan cukup mudah. Jadi memang sebenarnya cicilan damage yang diberikan sama Onyx Esports ini perlu diwaspadai oleh EVOS Legend, Pak Pulung. Yap, dengan Mountain Shocker terlebih dahulu, tadi mereka tahu di mana aja posisi pemain-pemain Onyx. Mereka maju satu langkah jauh lebih dekat lagi. Lebih 15 detik akan ada Lord. Unstoppable Force-nya, ejectornya berhasil tapi Nathan Donran Wolf King berhasil mundur ke bagian belakang. Keyboy gagal untuk melakukan sebuah invasi terhadap player dari EVOS Legend. Lord-nya terbuka. Akankah ada peperangan yang sangat-sangat besar yang akan kita saksikan sesaat lagi untuk memperbukakan langsung ke arah Lord-nya. Ini Lord menit ke-21. Atributnya akan full banget. Anti-match, masang badan di bagian depan. Set up duluan. Iya, apakah mereka mau ngambil terlebih dahulu? Oh, tapi ternyata Stan sudah ketahuan posisinya oleh seorang Versik kali ini. Tapi nggak mau terlalu overcommit juga karena Lord dan Lord ini penentu banget untuk kedua tim. Teammate, udah bahkan Giboy udah mulai masuk kali ini asal Force ke arah seorang Rek. Reknya masih punya Purify dan bahkan ini bakal dipaksa teamfight-nya kali ini. Sans mencoba untuk lebih maju kali ini, tapi ternyata lihat ada satu Demonic Force dari seorang Boots. Bakal coba untuk mengusir pergerakan dari beberapa player EVOS Legend. Onyx Esports kali ini mereka benar-benar coba akan dipaksa teamfight kah? Karena beberapa resource skill itu sudah keluar. Ada satu Faded Air Strike tapi langsung mundur Drian-nya. Anti-match langsung maju dengan perkasa tapi lihat damage dari seorang Drian. Parsianya sekali lempar langsung hilang begitu saja Pak Pulung. Benar sekali, tapi tadi Emo Vendors-nya udah ada lagi satu tonapa memori, tapi ternyata untuk tim malah dilemparkan langsung ke bagian depan. Sansia ada di bagian belakang. Shutdown langsung dilakukan. Dua orang langsung menghilang dari tubuh Onyx Esports. Ini akan menjadi sebuah kerugian yang sangat besar di mana Lord-nya sudah muncul. Wow. Ini menjadi momentum yang bisa dipakai, dimaksimalkan untuk EVOS Legends karena dua pemain dari Onyx Esports tumbang dan ini harus di-reset lagi dari Onyx Esports. Tapi kita tahu 3 turret dipegang oleh EVOS Legends. Mereka tentunya masih punya banyak waktu. Apalagi ada super minion yang bisa aja masuk ke area mid dan bahkan area bawah dan juga atas Pak Pulung. Ya, ini dia web minion yang betul-betul besar dan ini dia replaynya, Bro. Replay by Samsung Galaxy S series, lihat bagaimana ini Sans dan juga dari Boots-nya terlalu jauh di depan tanpa adanya backupan damage, tanpa adanya pergerakan dari Drian dan juga cewek yang bisa memberikan balasan serangan atau counter attack. Tapi lihat bagaimana mereka perlahan-lahan akan bergerak bersama dengan Lord-nya kali ini. Yap, di atas sana ada web minion yang gede-gede banget loh. Ada satu web minion dari EVOS yang kemungkinan akan kalah. Baru nongol satu web lagi. Lord-nya di bagian bawah berhasil langsung menabrak. Mereka punya orange buff tambahan. Ini dia pertempurannya sesaat lagi. Siapa yang akan membuktikan untuk bisa melaju langsung ke babak selanjutnya. Di mana sekarang Lord-nya udah berhasil langsung membantu untuk bisa mendapatkan langsung ke arah sampai ketetaran. Di bagian depan Lord-nya masih santai. Keyboy-nya keluar terlebih dahulu. Mereka ingin mendapatkan ketetaran selanjutnya. Pertempurannya masih berlanjut. Sans-nya masih bisa menahan juga ke arah Lord-nya. Dan pemain dari Onyx pun mereka masih kuat untuk bisa menahan best turret-nya. Semakin deg-degan. Ada 615.000 orang sekarang di kolom komen YouTube MPL Indonesia. Wow, luar biasa. Ini menjadi game yang benar-benar seru banget. Game penentu yang akan menentukan siapa yang akan menuju ke Grand Final bertemu dengan Kihoshi. Tapi
ini bakal menjadi momentum yang tidak boleh dilewatkan oleh kedua tim. Onyx Esports yang awalnya unggul, ketika mereka kalah tim fight-nya barusan, mereka harus reset, mereka harus mundur. Dan itemnya KB untuk menit ke-24 harusnya udah pada Itu dia. lengkap semua. Immortalnya 3 dari EVOS Legends melawan 4 dari Onyx Esports. Kita akan lihat siapa yang bisa memaksimalkan teamfight jangka panjang yang mereka miliki. Apalagi Clover, Versik, 2 marksman di late game ini akan sangat mematikan sekali kalau seandainya mereka benar-benar free hit dan di cover sama Rek dengan itemization yang sudah mereka miliki. Di atas sana konselnya Versik akankah tertangkap? Wow, ada flame shot yang ditembakkan, tapi tertinggal sudah Kiboy-nya seorang diri dan sebal force-nya dilemparkan. RKT berhasil mundur ke bagian belakang. Pertempurannya udah ada tonapan memori, tapi Kiboy masih cukup tebal. Ada Versik berhasil memecahkan immortal yang dimiliki oleh Kiboy. Akankah mereka mau maju ke bagian depan untuk melanjutkan pertempurannya? Tidak, ada Treslas yang udah dikeluarkan. Mereka mencoba untuk mengejar wave minion yang coba lihat datang dari 3 arah, tapi tidak pertempurannya kembali pecah lagi. Ada Gloom yang langsung dikeluarkan, berdimana oleh Versik. Ketinggalan untuk kali ini, semuanya langsung balik kanan, langsung mundur, masuk lagi ke dalam pesta raja. Wow, ini semakin dibawa ke arah late game tentunya. EVOS yang tadi ketinggalan dari segi network, mereka udah mulai mengejar dengan demi perlahan demi pasti gitu loh. 3,8k diungguli oleh EVOS Legend dan bahkan Versik memegang gold paling tinggi sekarang KB. Udah langsung nyusul jauh banget, bahkan perbedaannya gapnya langsung mengincar ke 8.000 dari total gold leading. Wah, Dan ini tinggal sisa mental. Kedua tim masih Sisa mental. bisa banget untuk menangin game ya. Tapi semua balik lagi. Siapa? Mental, bener yang KB bilang. Mental Siapa yang seperti apa ya? mentalnya lebih kuat, dia yang akan menemani RRQ Hoshi di M3 nanti. Dan Grand Final tentunya untuk hari ini. Yap. Oke, wave minion ataupun disiplin terhadap wave-nya harus benar-benar diperhatikan. Untuk menit segini, ini gerobak-gerobak UMKM ya udah gede-gede banget nih usahanya nih, ya. Ada yang donat, ada yang tahu crispy, ada yang kebab tuh udah gede-gede banget tuh semua usahanya tuh Iya, siap bener. untuk mendorong masuk ke arah bestaretnya nih. Mereka harus memikirkan juga itu di atas sana. Belum ada yang notice ataupun belum ada yang mau bergerak untuk bisa menghantar ataupun menghilangkan wave minion yang diberikan oleh Onyx. Ini Onyx sih harusnya lebih unggul dari arah lane-nya ya. Apalagi mereka Ya. belum pecah inhibitor turret atas. Dan masih ada satu turret juga di area atas. Jadi mungkin kalau mereka mau press atasnya, ini punya kesempatan dari Onyx. Tapi masalahnya EVOS Legend juga pasti peka akan hal itu. 75% real time one win probability dari Samsung Galaxy A series kali ini. Sementara kita tahu seberapa unggulnya Onyx. Tapi EVOS mereka benar-benar memanfaatkan momentum mereka kali ini. Lord yang keempat di menit yang ke-27 ini bisa dibilang kayak ini Lord yang udah benar-benar tebel banget Pak Pulung. Wah, ini Lord udah ikut program AP dan IJE diet apa Konsel. semua nge-gym juga dan sekarang Ya, konsel 40. langsung dikeluarkan. Mereka berjalan bersama-sama, ada Kiboy masuk ke dalam rebutan, masuk ke dalam jalan yang salah harusnya, tapi Kiboy masih punya flicker dan dia masih bisa selamat. Tanpa memori dikeluarkan, Kiboy-nya mundur, hampir aja meregang nyawa, tapi ada Boots melihat dari kejauhan, Lordnya di reset lagi, masih di menit ke-27 dengan 5 player yang masih lengkap dari masing-masing timnya. Ini dari CW benar-benar sibuk banget untuk ngelakuin speed push terus-menerus. Jadi EVOS Legend benar-benar harus peka banget sama minimap. Drian sendirian ketarik emang Bandit dari seorang anti-match kali ini bakal terbang dengan Wings by Wing tapi cover dengan satu tanaman memori. Hampir aja menumbangkan Drian Pak Pulung. Oh my god, pertempuran kembali menjadi bagian ke crossbow. Take cantik, tapi udah ada Bro, dia langsung berhasil diamankan. Anti-match masih berjuang untuk mundur ke bagian belakang, tapi cuma patin juga dengan adanya satu Demon Force yang dimiliki oleh Boots. Mereka masih bertarung, Swallow Fence yang dikeluarkan, masih bertahan juga pemain dari EVOS Legend dengan 4 player yang masih tersisa. Wow. Clover yang tumbang padahal dia bermaksud untuk menumbangkan Drian. Tapi ternyata Drian sayang lebih kencang CW. Cewek harus berhati-hati kali ini. Masih bisa di cover tapi Boots bakal coba ditarik dengan namanya Bandit dari seorang anti-match kali ini. Dan belum ada pertumbuhan tapi ternyata One udah mulai ketahuan juga posisinya dari seorang Kiboy Pak Pulung. 40 detik lagi baru ada Clover kembali menuju rekan-rekannya, tapi 45. tidak dengan ada 5 player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Akankah EVOS mereka mampu untuk mempertahankan keadaan ini karena pakan anti-match ngejar ke bagian belakang dengan darah yang nggak begitu penuh, tepat berada di depannya ada Boots, konsel di atas. diaktifkan, ada Versik di bagian atas. Langsung aja menghilangkan tadi dari niatnya karena mereka tahu untuk Lordnya kali udah dicolek-colek. Anti-match, run walking, Reknya mulai maju ke bagian depan, ada Versik di bagian belakang, One-nya pun hadir. Udah ada Clover dengan 10 detik lagi pada ice track-nya, tapi untuk kali ini meninggalkan sudah anti-match masih bisa bertahan. Namun Versik mencoba masuk di bagian belakang. Dia menembakkan di bagian depan, Lordnya masih bisa bertahan sejauh di cabang kabel.
shutdown pun berhasil diamankan juga oleh Wan-Wannya. Ultimate no. berusaha untuk pulang. Oh no, RKT pun dikejar. terpisah dari rekan-rekannya. Dipaksa, Untuk team ultimate menghilang. RKT masih bisa bertanda berusaha untuk nge-buying time. Tapi ada bisa. cewek di bagian depannya. RKT. Cewek ingin mendapatkan langsung ke arah dari RKT-nya. Ada Lord yang berusaha untuk kali ini bisa mempertahankan pesta red yang dimiliki Wow. oleh EVOS Legend. 1 menit waktu yang dibutuhkan untuk Versik untuk muncul, tentunya 70 detik untuk Rian, rank. Rian. Dan bahkan lihat, kita melihat Riannya low banget, tapi ini Lord yang masih bisa ditahan oleh Onyx Esports. Memasuki menit yang ke-30, apakah Over. Onyx Esports Wah. mereka bakal coba untuk men-secure point kemenangan mereka kali ini. Masih coba ditahan 2 player dari EVOS Legend yang harus benar-benar mempertahankan base-nya kali ini. Tapi Onyx Esports, apakah mereka akan menyia-nyiakan kesempatan kali ini? Lihat Feather Aspect dari seorang Drian benar-benar perih banget. Tapi Clover Clover. mencoba untuk menahan dan bahkan memotong minionnya. Tapi ini sepertinya akan menjadi maut untuk seorang Clover meninggalkan Wan sendirian aja. Apakah yang akan dilakukan sama Wan kali ini? Minionnya Oh udah mulai my masuk di God. area mid dan bahkan lihat Keyboy menahan pergerakan dari Wan kali ini. Masih ada minion juga